Indonesia pukul 9 waktu kami yang berada di sini, untuk kita teruskan di muka surat 34, di muka surat 34. Hadis yang ke-8 dalam bab taubat. Saya bacakan terlebih dulu. Wa an Abi Sa'id bin Malik Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rohibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fallahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahlil ardi fadullu ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin qala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubati in tariq ila ardi kadzalik wa kadza fa innaha biha ana unasan ya'buduna ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa inna ardu su'in fantalaqa hatta idza nasafat tariqa atahullahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban mukbilan fi qalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairun qattu fa'atahum malakun fi surati adamiyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala isu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabatathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih wa fi riwayatin fi sahih fa awhallahu ta'ala ila hazihi anta ba'adi wa ila hazihi anta qarrani wa qala issu ma bainahuma fawajaduhu ila hazihi aqraba bi shibrin fawfira lahu wa fi riwayatin fanada istarifah nahwaha, yang artinya dari Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Muhammad bin Sinan al-Khudri, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, dahulu pada umat-umat yang terdahulu terjadi seorang yang telah membunuh 99 nyawa atau jiwa, kemudian ia ingin bertaubat, maka mencari seorang alim atau seorang kiai, seorang guru, dan ditunjukkan pada seorang pendeta. Maka ia bertanya bahwa ia telah membunuh 99 jiwa, apakah ada jalan untuk bertaubat? Jawab pendeta, tidak ada. Maka segera dibunuh pendeta itu, sehingga genap 100 orang yang telah dibunuhnya. Kemudian mencari orang alim lainnya, dan ketika telah ditunjukkan, maka ia menerangkan bahwa ia telah membunuh 100 orang, apakah ada jalan untuk bertaubat? Jawab si alim, ya ada. Dan siapakah yang dapat menghalanginya untuk bertaubat? Pergilah ke dusun itu, karena di sana banyak orang-orang taat kepada Allah. Maka berbuatlah sebagaimana perbuatan mereka. Jangan kembali ke negerimu ini, karena tempat penjahat. Maka pergilah orang itu, dan sekali di tengah jalan mendadak ia mati. Maka berbalah atau bertengkar malaikat rahmat dan malaikat siksa. Berkata malaikat rahmat, ia telah berjalan untuk bertaubat kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Berkata pula malaikat siksa, ia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Maka datanglah seorang malaikat serupa manusia dan dijadikannya sebagai juri ataupun hakim di antara mereka. Maka ia berkata, ukur saja antara dua dusun yang ditinggalkan dan yang dituju. Maka kemana ia lebih dekat, masukkanlah ia kepada golongan yang sana.
maka diukurnya dan didapatkan lebih dekat kepada dusun yang baik yang ditujunya, kira-kira sejengkal, maka dipegang ruhnya oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam riwayat lain, Allah memerintahkan kepada bumi yang dituju supaya mendekat dan menyuruh bumi yang ditinggalkan supaya menjauh. Dalam riwayat yang lain pula, maka condong dengan dadanya ke arah dusun yang dituju, maka diampunkan oleh Allah baginya. Titik. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan ayat Al-Quran, kita belajar dan mengaji kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan saat ini kita mendengar kisah, mendengar cerita yang diceritakan oleh Abi Sa'id bin Sa'id. Abi Sa'id namanya Sa'di bin Malik bin Asnan Al-Khudri. Salah satu sahabat Rasulullah bercerita tentang cerita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang ada hubungannya dengan taubat. Sedia kita ketahui dari perjumpaan yang telah berlalu atau pengajian-pengajian yang lalu bahwa arti taubat ini salah satunya yang pertama adalah kembali. Taubat itu artinya balik. Allah lepaskan manusia untuk melihat kekuasaan Allah. Dan bukan hanya melihat kekuasaan Allah, merasakan kekuasaan Allah. Menikmati kekuasaan Allah. Inilah dunia. Dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, untuk membuktikan bahwa Allah benar-benar berkuasa. Untuk membuktikan bahwa Allah Ta'ala benar-benar luas dan sempurna ilmu dan sifatnya. Kemudian keterpedayaan yang terjadi pada manusia sebab bertemu dengan hawa nafsu, bertemu dengan iblis dan sekutu-sekutunya, terkadang manusia lupa jalan kembali. Maka orang yang bertaubat adalah orang yang kembali kepada pangkal jalan menuju kepada ilahi, menuju kepada Allah. Setelah melihat kekuasaan-kekuasaan yang dilihat dari kekuasaan Allah Ta'ala, kemudian insaf dan sadar, ia ingin pulang kepada Allah. Dan ini pernah terjadi di era sebelum Rasulullah SAW terpedayanya manusia karena kepentingan dunia, sampai membunuh 99 orang. Ya. Dan ini pasti tidak terjadi ke jamaah Riyadhus Shalihin. Ya. Kalau jumlah 99-nya mungkin lebih, tapi bukan orang, mungkin semut ataupun nyamuk ataupun binatang-binatang melata lainnya di rumah kita. Ya. Kalau kita cari persamaannya, sama-sama bernyawa, cuma bukan manusia. Ini yang dimaksudkan 99 adalah unasun, artinya manusia. Nyawa manusia melayang melalui kerja-kerja tangannya. Kemudian ia sadar, ia insaf, ia ingin bertaubat. Jumpa dengan seorang alim. Bertanya, dan sebelum bertanya dia bercerita bahwa telah membunuh 99 orang, adakah jalan taubat baginya? Orang yang ditanya menjawab tidak ada. Karena terkejut, ada orang sudah membunuh 99 masih ingin bertaubat. Jadi jawabannya tidak ada. Membuat orang yang telah membunuh 99 orang ini semakin marah dan geram, akhirnya dibunuh jadi 100. Ya. Bukan karena hitungan 100-nya atau hitungan 99-nya, tapi karena kesungguhannya yang kita ambil. Ya. Muslimin dan muslimah. Karena itu boleh jadi terjadi di hal yang lain. Ya. Semangat untuk buat baik, apapun rintangannya, kata pahlawan dalam bahasa Indonesia asalnya, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Semua yang menjadi halangan siap untuk menghadapi demi tercapai satu tujuan. Kalau zaman dulu adalah kemerdekaan.
siap untuk menghadapi halangan dan rintangan demi mencapai sebuah kemerdekaan. Nah, orang ini telah membunuh 100 orang, 100 nyawa. Tekadnya yang kuat untuk bertaubat tetap membara. Akhirnya jumpa. Bahasa fisiknya atau bahasa syariatnya jumpa. Sebenarnya Allah yang jumpakan. Jumpa dengan hamba Allah yang bijaksana, yang arif, yang ahli hikmah. Kemudian berceritalah dia kepada orang tersebut, dan ketika selesai bercerita, dia pun bertanya, bolehkah, adakah jalan bagiku untuk bertaubat? Kata orang itu, ada. Caranya ditunjukkan, kamu tinggalkan kampung halaman yang lama menuju kampung halaman yang baru. Karena kampung halaman yang lama adalah terdiri dari orang-orang yang berbuat jahat, kampung halaman baru adalah orang-orang yang berbuat baik, kamu ikuti saja. Ada perkataan kamu ikuti. Ya. In talaqo ila ardin kada wa kada fa inna biya unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Kamu ikuti apa yang diikuti, apa yang dilakukan oleh orang-orang baik di kampung itu. Syaratnya tidak berat. Seorang ahli hikmah yang bijaksana memberi syarat kepada orang yang bertaubat tidak berat. Hanya pindah dan ikut saja. Ya, tidak ada untuk harus begini dan begini. Suruh ikut. Apa yang dilakukan oleh orang kampung yang baik itu kamu ikuti. Diterima dengan lapang dada, kemudian ia lakukan apa yang dinasihatkan kepadanya. Ia pun mulai perjalanan meninggalkan kampung halaman yang lama menuju kepada kampung halaman yang baru. Allah Tuhan yang Maha berkehendak mencabut roh orang tersebut. Sehingga malaikat yang bertugas, karena malaikat ini inline, ia menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya. Jika ia tidak ditugaskan, maka dia tidak akan melakukan. Bertemulah dua malaikat rahmah dan malaikat azab. Malaikat yang ditugaskan untuk merahmati orang yang dirahmati Allah, dan malaikat azab adalah orang ataupun hamba yang berkuasa atau berkhidmat terhadap orang yang diazab oleh Allah. Akhirnya, bagi menyelesaikan persoalan terhadap orang yang bertaubat yang belum nampak buat baik, tapi sudah berpindah dan sudah menyatakan niat dengan perbuatan, akhirnya diukur jarak kampung yang ditinggalkan dengan kampung yang menjadi tujuan. Kampung yang menjadi tujuan itu lebih dekat daripada kampung yang ditinggalkan. Akhirnya malaikat rahmah yang berhak untuk mengurus ruhnya tersebut. Itu dari satu versi. Versi yang kedua adalah bukan jarak. Tapi versi yang kedua dalam hadis itu adalah Allah yang berperan mendekatkan kampung yang menjadi tujuan. Mendekatkan kampung yang menjadi tujuan. Sehingga kampung yang menjadi tujuan itu diukur lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kemudian versi yang ketiganya adalah menghadapnya. Dia menghadap kemana? Ya. Ia menghadap ke kampung yang menjadi tujuan, bukan menghadap kepada kampung yang ditinggalkan. Maka membuahkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, ada dua kesimpulan untuk kita jadikan sebagai jalan tengah, ya, sebagai jalan tengah supaya takut dan harapan itu selalu menjadi pagar dalam hidup kita. Pagar hidup kita ini dua, satu rasa takut, dua rasa harap. Ya. Kemudian kita di tengah-tengah antara rasa takut dan rasa harap. Maka kadang kita itu ya senyum, kadang kita menangis. Ya. Saat melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luasnya, kita pun senyum. Saat melihat ataupun terbayang azab dari Allah yang begitu pedihnya, kita pun menangis. Nah, ini pagar kita, ya, pagar kehidupan, rasa harap dan juga rasa takut. Nah, tengah-tengah daripada pengajian ini, muslimin dan muslimah, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik,
itu dibukakan oleh Allah Ta'ala jalan menuju kepada kebaikan. Sekali lagi, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, Allah akan buka jalan baginya menuju kepada kebaikan. Ini satu. Yang nomor dua, ya, bahasa pertama tadi orang yang dikehendaki oleh Allah. Sekarang yang kedua, orang yang berkehendak menjadi baik. Beda loh ya, yang pertama dengan yang pertama. Yang kedua, orang yang berkehendak menjadi baik akan ditunjukkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju kepada kebaikan. Kira-kira dari dua itu, yang tuan-tuan dan puan-puan jamaah Riyadhus Shalihin boleh lakukan, bisa dilakukan, mampu dilakukan, dan tahu cara melakukan yang mana? Yang nomor satu atau yang nomor dua? Kalau nomor satu, yang dikehendaki oleh Allah, siapa di antara kita yang tahu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, melainkan tanda-tandanya. Berarti yang nomor dua, orang yang berkehendak menjadi baik. Sekarang, ya kita ini mau tak jadi baik? Mau jadi baik? Enggak sulit. Mau jadi baik? Enggak susah. Pokoknya mau menjadi baik dulu. Nanti Allah Ta'ala akan pimpin. Allah Ta'ala akan tunjukkan. Allah akan bimbing. Allah Ta'ala akan atur. Si fulan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW setelah membunuh 99, ibaratnya tajamnya pedang itu sudah mulai tumpul karena sudah 99 orang dibunuhnya. Kemudian ibarat usianya itu sudah semakin tua, ya, puan-puan, membunuh, ya, bayangan yang tidak betul hanya untuk pendekatan saja, sebulan satu, 99 berapa tahun. Umurnya sudah tua. Jadi maksiat yang dilakukan di waktu muda, dia bukan muda lagi. Maksiat yang dilakukan di saat dia masih kuat, sekarang tak kuat lagi. Tapi ingin untuk berbuat baik, ingin menjadi baik. Allah akan lakukan prosesnya untuk sampai kepada kebaikan itu. Demikian. Selanjutnya, hadisnya panjang, ini yang ke-9. Ya. Bermuka-muka bahasa Arabnya. Dalam kitab saya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 muka surat. Ya. Hampir seperti baca surah Yasin. Insya Allah saya bacakan dan semoga berkah baca hadis itu turun pada yang membaca dan yang mendengarnya. Ya. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qaidan Ka'bin radhiyallahu anhu min baqihi hina amiya. Qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddisu bi hadisi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'b lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi gharwatin Tabuk. Ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ayra Quraisy hatta jama Allah taala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Wa laqad shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabati hina tawassaqna 'alal Islam wa ma uhibba anna li biha mashhada badrin wa in kanat badrun azkara fin nas minha. Fakana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwati wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairihima hatta kanat tilkal ghazwatu fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wastakbala safaran ba'idan wa mafazan wastakbala adadan katsira fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhabbatan ghazwatihim fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yuridu wal muslimuna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwan. Qala Ka'bun
Faqalla rajulun yuridu ayyatahayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatil thimaru wazilalu fa ana ilaiha as'aru fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu wa laqitu a'du likai atajahhaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'an wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamarra bin nasi al jiddu fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jahazi syai'an walam wadawtu faraja'tu falam aqdi syai'an walam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwatu fahamamtu an artahila fa udrikahum faya laitani fa'altu summa lam yuqaddar dzalika li fakuntu idza kharajtu lin-nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara suratan illa rajulan malmusan alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman ghadarallahu ta'ala minad du'afa'i wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuka. Faqala wa huwa jalisun fi qaumi bi Tabuka ma fa'ala Ka'b bin Malik faqala rajulun min bani Salamah ya Rasulullah habasahu yuraduhu wan nazaru fi idfaihi faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaina huwa ala zalika ra'a rajulan mubidon yazulu bihi asyarabu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aba khaisama fa idza huwa abu khaisama al-ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'in at-tamri hina lamzahu al-munafiqun. Faqala Ka'bun falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qabilan min Tabuka hadarani fasti fa tafiqtu an atadhakkarul kadhiba wa aqulu bima akhruju min sahabi ghadan wasta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiran ma zaha anni al-batilu hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa asma'tu sidqahu asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safari bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini summa jalasa lin-nasi falamma fa'ala dzalika ja'al mukhallafuna ya'taziruna ilaihi wa yakhlifuna lahu wa kanu bid'an wa samanina rajulan faqabila minhu ala niyatihim wa baya'ahum wastaghfar lahum wa wakalu sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu falamma sallamtu tabassama al-maghdubi thumma qala ta'ala faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khalfaka alam akun qad ibtaghatta zahraka qala qultu ya Rasulullah inni wallahu law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi uzrin laqad utitu jadalan walakinna wallahi laqad alimtu la in hadastuka al-yawma hadisan kadhibin tarda bihi anni la yushikunna Allahu yuskhituka alayya wa in hadastuka hadisan sidqan tajidu alayya fihi inni la arju fi Allahi azza wa jalla wallahi ma kana li min udhrin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadha faqad sadaqa fahum hatta yaqdiyallahu fika wa sara rajulun min bani Salamah fa atba'uni faqalu li wallahi ma alimnaka aznabta zamban qabla hadha laqad ajista fi alla takuna i'tarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima adara bihi ilaihi al-mukhallafuna faqad kana kafika zamban istaghfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka qala fa wallahi ma zalu qala ma qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukazziba nafsi summa qultu lahum hal laqiya hadza ma'iya min ahadin qalu na'am laqihu ma'aka rajulani qala misla ma qulta wa qila lahum misla ma qila laka qala qultu ma huma qalu Murarah bin Rabi'ah al-Amiri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi
قال فذكرني رجلين صالحين قد شهدت بدرا فيما أسوة. قال فمضيت حين ذكرهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من يتخلف عنه. قال فأجتنبنا الناس أو قال تغير لنا حتى تنكرت في نفسي أرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبسنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فأستكان وقعد في بيوتكما يبكيان. وأما أنا فكنت أشق القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشد الصلاة مع المسلمين وأضغف في الأسواق ولا يكلمني أحد وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفايته برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر فإذا أقبلت على صلاة النظر إلي فإذا تفت نحو أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفة المسلمين مشيت حتى تصور جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه والله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة اشتد بك هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فقلت فنشدت فسكت فقلت فنشدته فقال الله رسول الله أعلم فوضت عيني وتوليت حتى تورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبتي من نبات أهل الشام ممن قدم بالطعام ببيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فدفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من مالك غسانا وكنت كاذبا فقرأت فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جافاك ولم يجعل لك الله بدارهن ولا مضيعة فالحق بنا نوشك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من بلاء فتيممت بها التنور فسجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبس الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل فقال لا بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لأمرأتي ألحقني بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ ما كان من أمره ما كان إلى يومي هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لأمرأته هلال بن أمية أن تخدمه فكنت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدري ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبست بذلك 10 ليال فكملنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على حال التي ذكر الله تعالى أن قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أو على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرح فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا فذهب قبل صاحبين يبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساء من أسلم قيل وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتها إنه يبشره والله ما أملك غيرهما يومئذ وأستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقا
tamu Rasulullah SAW yadalaqqani nasu fawjan wa fawjan yuhanni'unani bitawabi wa yaquluna litahnika taubatallahi alaika hatta dakhaltul masjid fa idza Rasulullah SAW jalisun haulahun nasu faqalatul Hatib bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuhlilu hatta sahafani wa hanna ani wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu fa kana Ka'bun la yansaha li Talha wa qala Ka'b falamma salamtu ala Rasulullah sallallahu qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur abshir bi khairi yawmin marra alayka mundu waladatka ummuka fa qalat amina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am indallah qala la bal indallahi azza wa jalla wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrustana wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atun qamarin wa kunna na'rifu dzalika minhu falamma jalastu baina yadayhi fa qultu ya Rasulullah inna min taubati an khalai min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasul fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'dha malika fa huwa khairul laka fa qultu inni amsika sahmi alladhi bi khabar wa qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bisidqi wa inna min taubati alla uhaddisa illa sidqan fa bagaitu wallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadis mundu dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahsana mimma ablani Allah ta'ala wallahi ma taghammadtu kalbatan mundu qultu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadha wa inni la arju ay yakhfazani Allah ta'ala fi ma baqiya qala fa anzala Allah ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat hatta balagha ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin qala wallahu ma an'ama Allahu 'alayya min ni'matin qattu ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zamu min nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtuhu fa ahlika kama halakal ladzi kadzabu inna Allah ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin wa qala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan talabtum ilaihim lita'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardu anhum fa in tardu anhum fa inna Allah la yardu 'anil qaumil fasiqin qala Ka'ab kunna khallifna ayyuhas salasah an amri ulaika alladzi qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina khalafu lahum وبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى في بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخلفه إيانا وأرجعه أمرنا عمن خلفه واعتذر إليه فقبل منه متفق عليه وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوة تبوك يوم خميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى في ركعتين ثم جلس فيه. Demikian Arabnya, cerita dan juga kisah yang agak panjang diterjemahkan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an ketika menceritakan tertinggalnya dalam perang Tabuk, beliau berkata, belum pernah saya tertinggal dari Rasulullah dalam suatu perangan kecuali dalam perang Tabuk. Hanya saya tertinggal dalam perang Badar. Tapi ketika itu tidak disalahkan orang yang tertinggal dalam perang Badar karena Rasulullah keluar hanya untuk menghadang kafilah Quraisy. Tiba-tiba Allah menghadapkan mereka kepada lawan yang tidak terduga sebelumnya. Sedang saya telah menyaksikan bersama Rasulullah SAW malam Baitul Aqabah ketika kami berbaiat atas Islam, dan saya tidak suka umpama ditukar kejadian Baitul Aqabah itu dengan perang Badar. Meskipun perang Badar lebih terkenal pada orang-orang, adapun riwayat yang ketika tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk ialah bahwa saya belum pernah merasa lebih kuat dan lebih ringan atau senang sebagaimana keadaan saya di waktu tertinggal dalam perang Tabuk itu. Demi Allah, belum pernah saya menyiapkan 2 kendaraan kecuali untuk peperangan itu. Dan biasanya Rasulullah jika akan keluar pada peperangan menyamar dengan tujuan yang lain kecuali dalam perang Tabuk, karena Rasulullah akan melakukan dalam musim kemarau dan akan melewati perjalanan yang jauh di samping musuh yang jauh lebih besar. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kaum muslimin supaya bersiap-siap siaga sungguh dalam peperangan mereka. Maka Rasulullah memberitahukan kepada mereka arah tujuan yang sebenarnya.
Sedang kaum muslimin di saat itu cukup banyak, tidak tercatat nama mereka dalam sebuah buku, sehingga bila seorang tidak ikut hadir dalam perang itu, mungkin ia mengira tidak akan diketahui oleh Rasulullah selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah Ta'ala. Maka keluarlah Rasulullah ke medan perang Tabuk itu pada musim buah, sedang saya merasa lebih condong pada peperangan itu dan telah bersiap-siap, namun sesampainya di rumah saya tidak berbuat apa-apa dan berkata dalam hati, saya dapat mengerjakannya sewaktu-waktu. Tetapi terus berlarut-larut keadaannya demikian itu pada saya, sehingga pagi-pagi Rasulullah dan kaum muslimin sudah siap untuk berangkat, dan saya pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Tetapi sampainya di rumah saya pun tidak berbuat apa-apa. Sehingga berangkatlah rombongan Rasulullah dan kaum muslimin. Saya pun merasa masih dapat mengejar mereka, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah yang demikian itu. Maka sudah itu, jika keluar selalu merasa sedih karena tidak mendapat teman dari muslimin kecuali orang-orang munafik dan orang-orang yang telah dimaafkan oleh Allah dari orang-orang tua atau orang miskin yang tidak dapat ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Rasulullah tidak menyebut nama saya sehingga sampai Tabuk. Maka pada waktu itu di tengah-tengah kaum muslimin dia bertanya, apakah kerja Ka'ab bin Malik? Dijawab oleh seorang dari Bani Salamah, ya Rasulullah, ia tertahan oleh pakaian ataupun mantelnya. Maka Rasulullah menjawab, maka berkata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, kami tiada mengenal daripadanya kecuali kebaikan semata-mata. Rasulullah pun diam, tidak menyebut keterangan itu, dan pada waktu itu pula terlihat dari jauh bayang-bayang orang yang sama-sama nampak hilang oleh fata morgana, dan Rasulullah berkata, semoga itu adalah Khaisamah. Mendadak ketika sampai benar-benar ia adalah Abu Khaisamah al-Ansari yang pernah diejek oleh kaum munafik karena ia menderma 1 syok atau 2,5 kilogram korma. Berkata Ka'ab, maka tatkala sampai kepada saya berita Rasulullah akan kembali dan mulai datang kesedihanku atas keteledoranku itu, sampai-sampai saya ingin mencari jalan untuk menghindari kemurkaan Rasulullah, dan dalam hal ini saya telah berusaha meminta bantuan kepada sama sanak kerabat. Namun ketika sampai berita kedatangan Rasulullah, tiba-tiba saya mengambil keputusan dan mengerti benar-benar bahwa saya tidak akan selamat daripadanya dengan suatu hilaf pun. Maka lebih baik saya mengaku yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Maka pada pagi hari Rasulullah masuk ke kota Madinah dan terus menuju ke masjid sebagaimana kebiasaannya jika baru tiba dari perbukitan jauh, dan menanti kedatangan orang-orang yang akan memajukan uzur ataupun alasan mengapa tidak ikut serta dalam perang Tabuk itu. Maka datanglah orang-orang yang tertinggal dalam perang Tabuk itu, kurang lebih 8 orang, masing-masing mengajukan uzur ataupun alasan dan bersumpah. Maka diterimalah oleh Rasulullah alasan-alasan mereka yang lahir dan dimintakan ampun untuk mereka. Adapun soal batin mereka diserahkan kepada Allah. Hingga sampailah giliran saya. Maka ketika saya memberi salam kepada Rasulullah tersenyum marah pada saya sambil berkata, mari ke sini. Lalu saya duduk di depannya. Maka ia berkata, mengapa engkau tertinggal? Tidakkah engkau telah membeli kendaraan untuk pergian itu? Jawabku, ya Rasulullah, demi Allah, andaikan sekarang saya datang duduk di depan seorang selain darimu, pasti saya akan dapat membawa alasan-alasan untuk menyelamatkan diriku dari murkanya. Saya cukup pandai berdebat, tetapi demi Allah saya yakin jika kini saya berdusta padamu yang mungkin kau terima dan redha padaku, mungkin Allah murka padaku, dan bila kini saya berkata sebenarnya, mungkin kau menyesal padaku. Tapi saya masih dapat mengharapkan maaf dari Allah. Demi Allah sebenarnya tidak ada alasan atau uzur bagi saya. Demi Allah tidak pernah saya merasa sehat dan ringan sebagaimana keadaan saya ketika tertinggal daripadamu. Maka bersabda Rasulullah, adapun kau telah berkata sebenarnya, maka pergilah sampai Allah memutuskan perkaramu. Maka ketika saya bangun diikuti oleh beberapa orang Bani Salamah sambil berkata, demi Allah kau belum pernah berbuat dosa selain ini, mengapa engkau tidak minta maaf kepada Rasulullah? Cukup untukku jika Rasulullah mintakan ampun bagiku. Maka mereka selalu menyalahkan perbuatan saya itu, hingga hampir saja saya akan kembali kepada Rasulullah untuk menarik kembali pengakuan saya yang semula itu. Kemudian saya berkata kepada mereka, apakah ada orang yang menerima putusan dari saya ini? Jawab mereka, ada 2 orang yang mengaku sebagaimana engkau mendapati putusan seperti yang diputuskan untukmu, yaitu Murarah
bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Maka ketika mereka menyebut nama dua orang yang solih yang telah ikut serta dalam perang Badar, maka saya merasa tenang karena ada dua teman yang dapat dijadikan teladan. Akhirnya saya tidak jadi menarik kembali pengakuan saya itu. Kemudian Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya berbicara dengan kami bertiga. Maka mulailah orang-orang berubah sikap dan menjauh dari kami, sehingga berubah suasana kota Madinah bagi saya, seolah-olah saya orang asing selama 50 hari itu. Adapun kedua temanku, mereka tetap tinggal dalam rumah menangis, sedang saya yang termuda di antara kami, bahkan dapat dikatakan lebih kuat daripada mereka, maka tetap keluar dan menghadiri sholat jamaah, juga pergi ke pasar, tetapi tidak seorang pun yang mengajak bicara pada saya. Bahkan saya datang ke masjid Rasulullah dan memberikan salam kepadanya sambil memperhatikan pipi Rasulullah kalau ia menggerakkan pipi menjawab salam saya. Kemudian saya mendekat kepada Rasulullah pada waktu sholat sambil melirik kepadanya, dan apabila saya melirik padanya ia membuang muka daripadaku. Kemudian setelah lama kejadian yang demikian itu, pada suatu hari saya mendaki dinding rumah Abu Qatadah, sepupu saya yang akrab. Maka saya memberi salam padanya, tetapi ia tidak menjawab salamku hingga saya bertanya kepadanya, saya tanya padamu demi Allah, apakah engkau masih mengetahui bahwa saya tetap cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW? Ia pun tiada menjawab. Hingga saya ulangi pertanyaan itu 2-3 kali dan ia tetap tidak, ia tinggal diam, tidak menjawab, hanya berkata, Allah wa Rasul a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka mengalir air mataku mendengar itu. Dan segera saya kembali mendaki dinding dan untuk keluar. Dan pada suatu hari ketika saya berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ada seorang petani dari Syam yang biasa menjual makanan di kota Madinah bertanya, siapakah orang yang suka menunjukkan saya pada Ka'ab bin Malik? Maka orang yang ditanya semua menunjuk kepada saya. Lalu orang itu datang mendekati saya dengan membawa sepucuk surat daripada Raja Khossan yang di dalamnya berisi, amma ba'du, sebenarnya saya telah mendengar bahwa kau telah berdibaikot oleh teman-temanmu dan Allah tidak menjadikan kau seorang yang hina. Datanglah kepada kami tetap akan menerima dan membantu engkau. Maka saya berkata, ini juga sebagai ujian, dan segera saya pergi ke tempat api untuk membakar surat itu. Kemudian setelah berjalan 40 hari dari kejadian itu, datanglah utusan Rasulullah ke rumah saya dengan memberitahu bahwa Rasulullah menyuruh kau menjauhi istrimu. Saya bertanya, apakah saya harus cerai? Jawabnya tidak, hanya jangan mendekatinya atau jangan bersetubuh. Dan begitu pula diutus untuk kedua teman-teman saya yang senasib. Maka saya katakan kepada istriku, saya harap kau pulang ke rumah keluargamu sampai mendapat putusan dari Allah tentang urusanku ini. Sedangkan istri Hilal bin Umayyah datang menemui Rasulullah, memberitahu bahwa Hilal seorang yang tua tidak mempunyai pelayan. Apakah keberatan sekiranya saya tetap melayaninya? Jawab Nabi, tidak apa melayani, asalkan tidak mendekati engkau. Jawab istri Hilal, demi Allah aku tidak ada nafsu untuk mendekatinya. Sebab sejak ia menerima putusan itu sampai kini ia tetap menangis tiada henti-hentinya. Kemudian datang sebagian kerabatku mengusulkan supaya minta izin kepada Rasulullah untuk istriku sebagaimana Hilal bin Umayyah. Jawabku, saya tidak akan minta izin untuk istriku kepada Rasulullah, sedangkan saya belum tahu apakah yang akan dijawab oleh Nabi. Juga saya lebih muda dari Hilal, maka tetaplah keadaan kami. Setelah itu kira-kira 10 hari hingga genap 50 hari, yakni sejak larangan Nabi pada sahabat bicara dengan kami, dan pada hari yang ke-50 itu, ketika saya sedang sholat subuh di ruangan bagian atas di rumah kami, yang ketika itu saya sedang duduk merenungkan nasib diri yang benar-benar sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, telah merasa sempit hidup di atas bumi ini. Sekonyong-konyong saya mendengar suara teriakan yang sangat keras, hai Ka'ab bin Malik, sambutlah kabar baik ini. Maka segera saya sujud syukur sebab saya merasa pasti Rasulullah telah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa Allah telah menerima taubat kami pada pagi ini, sehingga orang-orang datang akan mengucapkan selamat padaku. Ada yang berlari, ada yang berkendaraan, ada yang meneriakkan suaranya, dan ketika sampai kepadaku orang yang lebih dahulu saya dengar semuanya itu, saya buka pakaian saya dan saya hadiahkan kepadanya. Padahal waktu itu saya tidak mempunyai pakaian lainnya.
hingga saya terpaksa meminjam pakaian untuk menghadap kepada Rasulullah. Maka saya berjalan menuju ke tempat Rasulullah, sedang orang menyambut saya dengan ucapan selamat atas penerimaan taubat kami daripada Allah. Sehingga sampailah saya di masjid Rasulullah, di mana Rasulullah sedang duduk dikerumuni oleh sahabatnya. Maka bangunlah dari majlis itu Talha bin Ubaidillah untuk menjemput tangan saya dan dengan ucapan selamat. Demi Allah, tiada seorang pun dari sahabat Muhajirin yang bangun dari tempatnya selain Talha. Dan ketika saya memberi salam kepada Rasulullah, berseri-seri gembira saya berkata, sambutlah hari yang terbaik bagimu sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka tanya saya, apakah daripadamu ataupun itu ya Rasulullah, atau langsung dari Allah? Jawabnya, langsung dari Allah. Dan biasanya Rasulullah jika bergembira bersinar wajahnya bagaikan belahan bulan. Kita pun telah mengenal yang demikian itu. Kemudian saya berkata, untuk kesempurnaan taubatku, saya akan menyedekahkan semua harta kekayaan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Maka sabda Nabi, tahanlah sebagian hartamu. Yang demikian itu lebih baik untukmu. Jawabku, saya akan menahan bagian yang saya dapat dari perang Khaybar. Ya Rasulullah, sungguhnya Allah telah menyelamatkan saya untuk karena kebenaran pengakuan saya. Sebab itu saya berjanji untuk kelanjutan taubatku tidak akan berbicara selama hidup melainkan dengan benar. Demi Allah, saya tidak akan pernah mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang telah mendapatkan ujian dari Allah karena kebenarannya seperti saya. Demi Allah, saya tidak pernah sengaja berdusta sejak saya berjanji, dan demikian itu pada Rasulullah sampai hari ini, dan saya mengharap semoga Allah terus memelihara saya sampai akhir hayat saya. Maka turun ayat 117-119 dari surat Taubah yang artinya, sesungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi dan sahabat-sahabat Madinah Ansor yang telah mengikutinya dalam kesukaran setelah hampir tersesat dari sebagian mereka. Kemudian Allah memberi taubat kepada mereka, sungguhnya Allah sangat belas kasih terhadap mereka. Juga di surat Taubah ayat 17 yang artinya, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubat mereka hingga mereka telah mesempit terhadap mereka bumi yang luas ini, dan sempit pula rasa hati mereka dan merasa bahwa tiada perlindungan bagi mereka dari Allah kecuali kembali kepada rahmat Allah. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka supaya mereka bertaubat. Sungguh Allah memberi taubat dan pengasih. Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, jadilah bersama orang-orang yang benar. Berkata Ka'ab, demi Allah, belum pernah saya merasakan nikmat Allah bagi saya yang lebih besar selain daripada hidayah masuk Islam, dan lebih besar daripada kebenaran saya terhadap Rasulullah hingga saya tidak berdusta. Maka binasa sebagaimana firman Allah dalam surat Taubah ayat 95 dan 96, mereka orang-orang munafik akan bersumpah kepadamu dengan membawa nama Allah apabila kamu telah kembali, supaya kami mengabaikan mereka atau tidak menuntut mereka. Maka abaikanlah mereka, sebenarnya mereka itu adalah kotoran atau najis yang kecil. Hingga pembalasan mereka. Surah Taubah ayat 95. Mereka bersumpah supaya engkau redha kepada mereka. Maka jika engkau redha pada mereka, maka sungguh Allah tidak redha pada kaum yang fasik. Ka'ab berkata, kalimat khulifu bukan berarti tertinggal dari perang, tapi berarti kami bertiga telah ditangguhkan taubat kami dari orang yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Karena mereka telah bersumpah, maka Rasulullah menerima lahir mereka dan meminta ampun pada Allah. Adapun tentang batin mereka diserahkan kepada Allah. Adapun soal kami bertiga, maka dinantikan sampai mendapat putusan langsung dari Allah. Dalam riwayat lain bahwa Nabi SAW keluar dalam perang Tabuk pada hari Kamis, dan biasanya Rasulullah suka keluar pada hari Kamis. Juga biasanya Rasulullah jika datang dari pergian masuk ke kota Madinah siang hari, kemudian pergi ke masjid untuk melakukan sholat 2 rakaat dan duduk menyambut kedatangan orang. Demikian agak panjang ceritanya. Dan tentu muslimin muslimat teringat di akhir kitab Ihfadillah Yahfazka. Karena cerita ini sama dengan yang diceritakan oleh Dr. Ait Al-Qarni di akhir kitab Ihfadillah Yahfazka. Ya, yang pada ketika itu kita sedang membicarakan tentang pertolongan Allah. Ya, Allah Ta'ala tetap menolong. Kemudian dihubungkan dengan hadis ini. Sedangkan pada hadis yang saya bacakan ini dihubungkan pula dengan taubat.
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima taubat hambanya walaupun taubat walaupun dosa yang dilakukannya itu adalah besar. Ya. Dan kaidah kita, tidak ada dosa besar jika bertaubat, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara berterusan. Maka dalam kesempatan kita baca hadis yang panjang ini tadi, arti sebuah kehidupan di mana orang baik itu tidak akan dapat mempertahankan kebaikannya sepanjang hayatnya, melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ini kunci yang pertama. Jika kita merasa baik, orang merasa baik itu baik atau tidak? Orang merasa baik itu baik tak? Tentu puan-puan jawab, orang merasa baik itu tidak baik jika menjadikan dia sombong. Tapi orang merasa baik itu baik jika merasakan itu pertolongan Allah. Maka tinggal kita menyikapinya. Orang yang merasa baik tidak akan bisa mempertahankan kebaikannya, melainkan dengan pertolongan Allah. Oleh itu, jika kita merasa baik, rasakan itulah kebaikan Allah. 3 orang yang diceritakan ini adalah orang-orang baik. Tapi Allah Ta'ala menguji dengan keburukan. Karena Allah telah menyiapkan pengampunan. Ya, saya ulang, Allah Ta'ala menguji dengan keburukan karena Allah juga telah menyiapkan pengampunan. Yang namanya Ka'ab itu adalah orang baik yang mengikuti perang Badar, juga sahabat rapat Rasulullah SAW. Yang bernama Hilal itu juga orang yang baik. Jadi tiga-tiganya ini orang-orang baik. Ya. Orang-orang baik. Orang baik pernah melakukan kesilapan. Dari kesilapan yang dilakukannya, Allah Ta'ala bersedia untuk memaafkan. Maka ada 3. Ya, ada 3. Sebelum, ketika, dan sesudah. Ka'ab ini sebelum melakukan kesalahan, beliau adalah orang baik. Ini pertama. Kemudian dia melakukan kesilapan. Walaupun kesilapan itu adalah berawal dari menangguh-nangguhkan. Ya, menangguh-nangguhkan. Ya, sampai di rumah ditangguhkan. Persiapan untuk pergi perang. Ketika Rasulullah sudah berjalan ditangguhkan. Saya nanti boleh menyusulnya. Akhirnya dari menangguhkan itu jadi tidak jadi buat. Hanya itu. Dari proses menangguhkan, akhirnya tidak jadi buat. Saya teringat, ya ini bukan urusan perang ya, urusan ngaji. Dulu ketika mengaji dengan Kiai Nawawi, apabila mempersiapkan hafalan baru itu ditangguhkan, setelah maghrib ditangguhkan, tak apa nanti buat hafalan selepas isya saja. Selepas isya pula ya, ditangguhkan, tak apa nanti malam saya bangun daripada tidur, bangun awal, nanti saya boleh buat hafalan baru. Tengah malam bangun, tak apa nanti selepas subuh. Karena waktunya tinggal sedikit, akhirnya tak berani mengaji sebab hafalannya tidak jadi. Itu resiko menangguhkan. Jadi ini menangguhkan waktunya. Bukan untuk niat menderhaka, bukan untuk niat tidak mengikuti. Menangguhkan, akhirnya tertinggal, akhirnya tak jadi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi sebelum, kemudian ketika, ya ketika ini ditanggung. Kemudian sesudah ada penyesalan. Ada penyesalan, dari penyesalannya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Apakah benar-benar cinta Allah dan Rasulnya? Allah menguji. Apa ujiannya? Ada 3. Kalau kita simpulkan. 1, ujiannya adalah tiga orang ini tidak boleh berbicara dengan teman-temannya. Dan teman-temannya pun sahabat tidak boleh berbicara dengan dia. Sehingga bumi yang luas ini terasa sempit. Karena kesana kemari dia tidak ada teman. Diuji oleh Allah. Yang nomor 2 diuji peluang. Apa peluangnya? Dapat surat
dari seorang raja yang kafir, kalau kamu terhina di tengah-tengah saudara atau kawan-kawan kamu, datanglah kemari, kamu akan jadi orang yang mulia. Akhirnya Ka'ab mengambil keputusan, dibakar surat tersebut, dan dia tetap berada dalam posisi untuk mengharap pengampunan daripada Allah. Ujian yang ketiga adalah dari pasangan suami istri. Rasulullah SAW melarang pada istrinya untuk bersama dengan suaminya. Tiga-tiganya menguji betul ketidaktaubatnya, betul ketidaksungguhannya. Akhirnya membuahkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas benarnya niat, benarnya kesungguhan, dan benarnya kesemangatan. Jadi, muslimin dan muslimah jamaah pengajian kitab Riyadhus Shalihin, kita semua dikehendaki oleh Allah untuk belajar kitab yang tebal ini, atau kitab yang bertajuk Riyadhus Shalihin ini. Dari setiap minggunya untuk kita baca, untuk kita pelajari. Semoga ini adalah menjadi tanda kepada kita memanfaatkan sakit-sakit umur kita dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan dengan khidmat yang kita jalani. Tetap niat menuntut ilmu itu mencari ilmu, tapi yang lebih dari itu adalah mencari ridhonya Allah yang memberikan ilmu. Cukup ini untuk hari ini. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke-10 dan hadis-hadis yang berikutnya, masih di bab yang sama, yaitu bab tentang taubat. Dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.